adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku baik. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita nyanyikan satu lagu Jalan Serta Yesus. Berdiri ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Bapak. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami ya Bapak. Berikanlah mata kami, telinga kami, tangan kami, seluruh tubuh kami ya Bapak, untuk fokus mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Dan kami mengucap syukur ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih, amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah batu, datang ketuhanan aku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Nama saya Caca Maulina Sekolah Minggu. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Shalom. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Shalom. Amin.
adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan dia tak pernah kekurangan aku. Terima kasih kakak. Salam Kak. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Shalom. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Saya Vanessa, saya akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Amin. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Shalom. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Terima kasih. Dadah. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Kak. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan Yesus gembalaku yang baik. Tuhan Yesus gembalaku, tak kekurangan aku. Amin. God bless you. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kasih Kak, semoga diberkati Tuhan. Shalom Kak, selamat hari Minggu. Pada saat ini aku akan menyampaikan hafalan yang diambil dari Mazmur 23 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Shalom, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, nama saya Elizabeth Juliana Sikamata. Saya kelas UKS hafalan Amsal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Shalom Kak, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mazmur 23 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Happy birthday to you. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Kakak Dinda. Nah, pada kesempatan kali ini kakak mau membagikan firman Tuhan kepada adik-adik. Sebelum itu, ada 4 ayat Alkitab yang patut kita renungi. Semuanya dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kita buka ya. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nah, ayat pertama ya. Perikopnya itu adalah nasihat untuk mencari hikmah. Untuk ayat yang pertama, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat kedua, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ayat ketiga, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Dan ayat yang keempat, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, mana engkau akan hidup. Amin. Nah, kira-kira temanya apa ya sekarang? Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Kakak mau undang adik-adik semua untuk berdoa. Ayo berdoa. Tuhan, pada hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan karena walaupun kami terpisah oleh jarak, tetapi Tuhan menyatukan kami di ibadah online kali ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah Tuhan, pada hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat dan kekuatan untuk adik-adik yang di rumah sekalian, dan juga hikmat dan kekuatan untuk kakak supaya kakak dapat menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan melalui firman hari ini. Dan kiranya yang kakak sampaikan ini dapat adik-adik pahami dan adik lakukan di dalam keseharian adik-adik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dari tadi melalui ayat yang kita renungkan, yang bakal kakak jelasin lebih lanjut, kita ngedenger kata dengarkan, didikan, dan ayah. Nah, kira-kira apa ya temanya? Tapi sebelum itu, adik-adik, kakak didatangi sama tamu nih. Tamu yang menarik adik-adik. Kira-kira siapa ya? Kakak panggil ya. Ini dia tamunya. Nah, kita bakal mendengarkan cerita dari 5 tokoh ini adik-adik. Nah, tokoh utamanya itu adalah Caca. Nah, Caca ini adalah seorang anak kecil adik-adik. Dia masih SD. Nah, terus ada adik Caca. Lalu ada ibu Caca, ayah Caca, dan nenek Caca. Nah, mau lihat ceritanya? Oke, kita lihat ceritanya ya. Berikut ceritanya. Nah, adik-adik, kita ada seorang tokoh yang namanya Caca. Caca ini suka bermain dengan adiknya. Dia suka menjaga adiknya dengan baik adik-adik. Suatu ketika mereka sedang bermain bersama-sama. Adek, kita main yuk. Ayo kak. Caca ini anak yang baik adik-adik. Dia suka menjaga adiknya kemana-mana. Yuk kita main dek. Kita nyanyi lagu King Kong yuk. Ayo kak. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya panjang. Adek pendek kakinya. Oh iya, pendek. Lebih aneh binatang gajah. Binatang bebek adek. Binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya pendek. Hore, bisa. Ih, adek pintar banget sih nyanyi lagu King Kong. Hehehe, kan kakak ajarin. Aduh, cucu nenek kompak banget sih. Nah, gini dong, gak berantem. Nenek kasih uang jajan ya, kalian jajan berdua. Siap, Nek. Ini uangnya ya. Makasih, Nenek. Oke, kalian pakai uangnya baik-baik ya, jangan jajan terlalu banyak. Siap, Nek. Caca juga suka membuatkan ayahnya kopi ketika ayahnya ingin kopi. Ayah, ya? Iya Caca, ada apa? Ayah, kopinya udah Caca siapin itu, ada di meja dapur.
Oh, udah disiapin ya? Ih, Caca baik banget. Oh ya, kebetulan Ayah mau ngasih Caca uang jajan nih. Ini buat Caca. Makasih Ayah. Sama-sama Caca, uangnya pakai baik-baik ya, jangan sering-sering dipakai jajan. Siap Ayah. Oke Caca, Ayah mau kopi dulu ya. Caca juga suka membantu ibunya. Ca, tolong belikan kangkung 1 ikat ya ke warung. Siap Bu, ini uangnya. Nah, kembaliannya buat Caca ya. Asik, makasih Ibu. Sama-sama, oke. Asik, hari ini aku dapat uang jajan dari ibu, dari ayah, sama dari nenek. Lumayan nih uang jajannya. Kira-kira dibeliin apa ya? Aku lagi males nabung. Enaknya, beli coklat. Aku kan suka banget sama coklat. Adik-adik di rumah juga suka banget kan sama coklat. Siapa sih yang gak suka sama coklat? Nah, aku mau beli coklat ke warung sekalian ngebeliin kangkung 1 ikat yang tadi ibu suruh. Mana ya si kakek yang tukang jaga warung? Nah ada apa? Kek, aku mau beli kangkung 1 ikat sama coklat ya kek. Sisanya semuanya uangnya dibeliin coklat. Oh ini ya, kakek sih bungkusin dulu. Nah ini barang-barangnya. Oke kek, ini uangnya ya kek. Makasih ya nak, hati-hati di jalan. Siap kek. Banyak banget nih coklatnya dari uang jajan yang dikasih sama ayah, ibu, sama nenek nih. Enaknya ini dimakan waktu nonton Boboiboy. Kalau enggak nonton SpongeBob nih kayaknya enak banget. Sambil nonton SpongeBob jam segini kan ada ya kira-kira. Aku mau makan coklat, mau habisin semuanya. Hahaha, lumayan nih. Sambil nonton SpongeBob, Caca asik banget nih makan coklat. Dia habisin coklatnya sebanyak itu. Adik-adik, Caca keasikan nonton SpongeBob sambil makan coklat. Soalnya dia dapet coklat banyak dari uang yang dikasih sama ayah, ibu, neneknya. Asik banget nih, coklatnya banyak. Nikmat banget sambil makan terus nonton. Caca. Caca. Iya, Ma. Waduh, banyak banget sih coklatnya. Kamu gak kira-kira kalau suka sama coklat makannya sebanyak itu? Hehehe. Gak apa-apa kali, Ma, sekali-kali ya. Sekali-kali kamu tiap hari kayak gini. Ingat, kalau banyak makan coklat, kamu harus sering sikat gigi biar giginya gak sakit nanti. Mama ini. Iyalah, terserah Mama. Aku mau nonton, mau habisin coklatnya dulu. Ya udahlah, yang penting kamu sikat gigi nanti malam-malam ya. Nah, adik-adik, Caca ini walaupun dia baik, dia kadang-kadang lupa akan nasihat orang tuanya. Misalkan tadi orang tuanya menyuruh supaya Caca sering gosok gigi karena Caca suka banget sama makan coklat. Nah, di sini Caca malah tidak mendengarkan kata-kata mamahnya. Sama nih, bapaknya juga menasihati Caca, tapi Caca juga tidak mendengar kata-kata ayahnya. Ayah pulang. Ayah, aduh Caca banyak banget makan coklatnya. Hehe, habisnya suka sih ya. Nanti malamnya harus sikat gigi biar nggak bolong giginya. Jelek nanti kalau bolong giginya, kamu kesakitan. Nggak tahu ya, aku mau nonton, jangan ganggu dulu. Aduh, nih anak ya, nggak mau denger. Setiap hari ketika ayah, ibu, dan neneknya memberikan jajan, selalu aja dibelikan coklat sama Caca. Karena dia suka banget sama coklat dan dia tidak pernah mau sikat gigi sebelum tidur. Aduh, ngantuk banget nih. Aku mau tidur. Caca, sebelum tidur, kamu jangan lupa berdoa. Siap, Mah. Tapi jangan lupa sikat gigi.
Ma nggak mau megang air, mah dingin, aku mau tidur aja. Aduh, Caca. Berdoa dulu. Ya, Ma, berdoa dulu. Suatu ketika, karena Caca sering mengulang kebiasaannya dan tidak mendengarkan kata-kata ibu ayahnya, Caca pun merasa sakit gigi adik-adik. Dia kesakitan dan menangis. Gigi aku sakit. Aduh, gigi aku sakit. Ibu, ayah, gigi Caca sakit. Bu, ada apa ini? Iya, ya ada apa ini? Aduh, Caca, kenapa ini bengkak banget itu pipinya? Coba sini, ibu lihat. Aduh, Caca, giginya berlubang, fungsinya bengkak. Ibu, ayah sakit giginya. Coba aja Caca dengerin kata-kata ibu ayah waktu itu. Caca harus sering sikat gigi supaya nggak kayak gini. Nah, kurangin juga kebiasaan kamu suka makan coklat, jadi kayak gini kan? Iya, Caca nyesel, ayah, ibu. Nah, Caca, lain kali kamu harus dengerin kata-katanya ibu, karena yang ibu kasih tahu itu buat kebaikan Caca, supaya Caca nggak kayak gini kan? Iya, ibu, maafin. Tolong ajak Caca berobat, ibu. Caca mau sembuh, sakit banget, gak kuat. Ya, ibu ajak ke dokter ya. Lain kali benar-benar dengerin ya yang dikasih tahu sama ibu ayah. Siap, ibu. Caca nyesel. Caca nggak mau kayak gitu lagi. Caca mau dengerin kata ayah ibu. Nah, segini dong anak ayah dan ibu. Baik banget. Yuk kita ke dokter ya. Nah, adik-adik, tadi ceritanya udah ada ya. Kira-kira kalian bisa nangkap maknanya nggak apa? Nah, di sini Caca seorang anak yang baik, tapi dia kadangkala lupa akan nasihat mama bapaknya, sehingga ketika dia sering makan coklat, dia tidak gosok gigi, dia kesakitan adik-adik karena dia sakit gigi. Dari situ Caca menyesal karena kalau misalkan dia mendengarkan mama papanya, dia nggak akan sakit gigi adik-adik. Dari situ Caca berjanji supaya sering sikat gigi dan sering mendengarkan kata mama bapaknya. Nah, dari tadi kita bicara mendengarkan kata mama dan bapak. Kira-kira temanya apa sih? Kakak nggak bisa dengar sih dari adik-adik yang di rumah. Tapi yang pasti temanya itu adalah mendengarkan nasihat orang tua. Dan nasihatnya itu tadi yang kita bacakan di awal, yaitu di Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Nah, ada pertanyaan nih, tiba-tiba, kenapa sih Kak kita ini harus mendengarkan nasihat orang tua? Dan seberapa penting kita mendengarkan nasihat orang tua itu, Kak? Nah, adik-adik, sebenarnya bagi anak Tuhan mendengarkan nasihat orang tua itu adalah suatu keharusan. Kenapa ya? Karena ini Alkitab sendiri yang mengatakan demikian adik-adik. Di dalam Amsal 4, Raja Salomo menuliskan bahwa kita itu wajib mendengarkan didikan ayah kita. Nah, dengan ketika kita di dalam ayat 4 dikatakan ketika hati kita memegang perkataan orang tua kita dan juga berpegang kepada petunjuk-petunjuknya, maka kita akan hidup. Nah, hidup di sini itu kita beroleh hikmat dan pengertian kayak Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini adalah raja ketiga Israel yang terkenal dengan hikmat dan pengertian. Dia ini adalah raja yang takut akan Tuhan adik-adik. Hidup yang dimaksud dari pasal 4 ayat 4 tadi itu adalah hidup di dalam Tuhan adik-adik. Karena sama halnya dengan Salomo yang menuliskan nats ini, Salomo ini mengikuti perintah ayahnya. Siapa sih ayahnya Salomo? Nah, ayahnya Salomo itu adalah Daud adik-adik yang merupakan Raja Israel kedua yang terkenal dengan raja yang takut akan Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dia ini raja yang patuh dengan perintah Tuhan adik-adik. Dan Salomo ini memperoleh didikan dari Daud. Daud ini mendidik Salomo supaya Salomo tetap di jalan Tuhan. Nah, perlu kalian ketahui adik-adik bahwa Raja Salomo ini adalah raja yang berhikmat dan berpengertian. Tetapi hikmat dan pengertiannya itu bukanlah hal yang instan didapatkan oleh Salomo. Tetapi Salomo ini dididik dari ayahnya sejak kecil. Dia dibentuk hingga ketika besar dia menjadi berhikmat dan berpengertian. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, Daud ini sering banget menasihati Salomo, mengingatkan Salomo sebagaimana
ajaran yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, Salomo ini tuh selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan dan nasihat-nasihat ayahnya. Ini yang membentuk Salomo menjadi seorang raja yang penuh hikmat dan pengertian. Nah, sama juga adik-adik. Kalau menurut adik-adik, kita ini belajar pada awalnya itu dari keluarga, dari sekolah, atau dari teman-teman. Nah, adik-adik, kita itu dari mulanya sejak kecil, sejak kita lahir, kita itu belajar dari keluarga kita, dari orang tua kita. Karena keluarga itu merupakan pusat pendidikan bagi anak. Nah, di dalam Ulangan 6 juga dikatakan bahwa orang tua itu harus sering mengulang-ulang menasehati anaknya di dalam perintah Tuhan. Nah, dikatakan demikian adik-adik di dalam Ulangan 6. Perintah Tuhan itu haruslah engkau mengajarkannya secara berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang di perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan memberitahu kepada orang tua kita itu supaya selalu mengulang-ulang perintah Tuhan. Supaya kita anak-anak Tuhan itu selalu berada di jalan Tuhan adik-adik. Nah, oleh karena itu, ketika kita mendengarkan nasihat orang tua, sebaiknya kita harus seperti apa sih? Nah, kita itu harus mendengarkannya secara bersungguh-sungguh dan tidak bersungut-sungut. Karena semua nasihat orang tua itu adalah untuk kebaikan kita adik-adik. Dan yang pasti ketika kita kesal nih, misalkan ngedengar nasihat orang tua, nah itu tuh bukan hal yang mengekang kita, yang membatasi kita adik-adik. Melainkan hal yang diberikan kepada kita supaya kita itu melakukan hal yang baik sesuai dengan perintah Tuhan adik-adik. Dan oleh karena itu kita nggak boleh mengabaikan nasihat orang tua. Kita harus mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, karena itu untuk kebaikan kita adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam Ulangan 6 juga dikatakan bahwa di sini dimaksudkan bahwa orang tua itu adalah seseorang atau sosok yang memberikan teladan bagi kita supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat dan berpengertian. Karena identiknya itu orang-orang percaya kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang berhikmat dan berpengertian adik-adik. Nah, oleh karena itu ketika kita mendengarkan nasihat, kita tidak boleh kesal adik-adik. Kita harus senang hati mendengarkan nasihat orang tua kita, karena orang tua kita itu merupakan role model atau teladan bagi anak-anak. Nah, kita ini anak-anak gitu adik-adik, kita ini harus mengikuti teladan orang tua kita seperti itu. Dan poin pentingnya pada hari ini, kita ini harus mendengarkan perintah nasihat orang tua kita, karena yang diucapkan oleh orang tua itu adalah untuk kebaikan kita, supaya anak-anak Tuhan, yaitu kita, menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat dan berpengertian, dan juga anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih Tuhan. Dan untuk itu adik-adik, kakak ada ayat hafalan untuk minggu ini, yaitu dari Amsal 4 ayat 1. Dan juga untuk tugasnya, kakak menugaskan supaya adik-adik menuliskan kira-kira 5 nasihat orang tua yang kalian ingat. Kalian tuliskan dan kumpulkan ke wali kelasnya masing-masing ya, jangan lupa. Oke, sampai sini firman kita pada minggu ini. Dan yang paling penting kakak ingatkan lagi yaitu selalu dengarkan nasihat orang tua kita, karena itu akan membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat dan berpengertian layaknya Salomo adik-adik, kayak gitu. Oke adik-adik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah memahami bahwa kami harus mendengarkan nasihat orang tua kita, karena nasihat orang tua itu akan membentuk kita menjadi seorang anak Tuhan yang baik, yang bertumbuh di dalam Tuhan dan penuh oleh hikmat dan pengertian ya Tuhan. Dan Tuhan, kami memahami, ajarlah kami supaya selalu mengingat bahwa ketika mendengarkan nasihat orang tua, kami menerimanya dengan senang hati dan bersungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut dan bersukacita, karena yang diberikan oleh orang tua kami itu adalah kebaikan untuk kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan yang berkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi I love you Jesus. Semuanya bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak ya.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan persembahan dan jangan lupa mengumpulkannya dengan cara menitipkan kepada orang tua dengan menggunakan amplop sekolah minggu dan dikumpulkan pada hari Minggu saat gereja sudah dibuka kembali. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih di mana hari ini kami bisa beribadah walaupun secara daring. Berilah ibadah kami ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Lebih lagi Tuhan Yesus, Tuhan, kami juga mau semakin lagi menjadi anak Tuhan yang semakin baik setiap harinya. Kami mau taat dan dengar-dengaran akan nasihat orang tua kami. Kami mau menjadi anak yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati bangsa ini lebih lagi Tuhan Yesus, dalam setiap permasalahan yang ada kiranya Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyelesaikan. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang pulihkan negeri kami ini Tuhan Yesus, supaya kami bisa juga berkumpul lagi di gereja, bisa memuliakan nama Tuhan bersama di gereja. Adik-adik, mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.